Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifati Ain, NIM 190311100084, Program Studi Agroteknologi kelas C. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan komoditas unggulan di daerah saya, yaitu di Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Komoditas unggulan di Desa Babadan Lor yaitu tanaman padi. Mayoritas petani di Desa Babadan Lor ini menggunakan padi untuk ditanam pada lahan mereka. Seperti yang telah diketahui, padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tanaman dengan nama latin Oryza sativa ini menjadi komoditas yang sangat potensial di Indonesia, melihat beras merupakan bahan makanan pokok kebanyakan masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang menjadikan padi sebagai komoditas unggulan, yaitu pertama, tanaman padi termasuk tanaman yang dapat tumbuh di daerah mana saja, mulai dari daerah tropis sampai daerah subtropis, kemudian di daerah dataran rendah hingga daerah dataran tinggi. Termasuk di Kabupaten Madiun ini, di mana persentase ketinggian terbesar didominasi oleh ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut, sehingga padi dapat tumbuh dengan baik di daerah Kabupaten Madiun ini, yang dapat dikategorikan sebagai daerah dataran rendah. Kemudian faktor kedua yaitu padi sebagai makanan pokok. Tidak beda dari lainnya, masyarakat di Desa Babadan Lor juga menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Petani juga umumnya menggunakan sebagian hasil produksi panen sebagai konsumsi pribadi. Untuk faktor yang ketiga yaitu harga jual yang mendukung. Dibandingkan dengan komoditas bahan pokok lainnya, harga jual padi tergolong tinggi karena permintaan akan beras yang juga tinggi pula. Selain itu, harga jual padi yang unggul dan stabil dirasa lebih menguntungkan bagi para petani, termasuk petani di Desa Babadan Lor ini. Kemudian yaitu permasalahan yang ingin saya angkat yaitu terkait sistem pola tanam yang digunakan atau diterapkan oleh para petani di Desa Babadan Lor ini. Pola tanam yang diterapkan di daerah saya yaitu pola tanam tunggal atau disebut juga dengan monokultur. Monokultur atau pertanaman tunggal adalah salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Monokultur memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu teknis budidaya yang relatif mudah, karena tanaman yang ditanam maupun yang dipelihara hanya satu jenis, yaitu jika di Desa Babadan Lor ini hanya padi. Selain itu, hasil produksi yang lebih tinggi karena hanya satu jenis komoditas yang difokuskan atau yang ditanam, dan biaya yang digunakan lebih murah. Selanjutnya yaitu kelemahan dari penggunaan sistem pola tanam tunggal atau monokultur ini yaitu tanaman lebih mudah terserang hama dan penyakit. Selain itu dapat menurunkan kesuburan tanah karena sistem monokultur atau sistem pola tanam pertanaman tunggal ini dapat menghancurkan unsur hara dalam tanah karena hanya menggunakan satu jenis tanaman, sehingga tidak ada jenis tanaman
lain yang secara alami dapat memberikan unsur hara atau meningkatkan unsur hara dalam tanah. Dari hal tersebut, jika lahan pertanian yang digunakan untuk satu jenis komoditas yang sama dan dilakukan sepanjang tahun secara terus-menerus, lambat laun dapat menurunkan kualitas lahan pertanian yang digunakan. Yang hal ini dapat berdampak pula pada hasil produksi, terutama produksi padi, di mana kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Penurunan hasil produksi akan memicu para petani untuk mulai menggunakan produk kimia atau bahan-bahan kimia yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil produksi. Namun penggunaan produk kimia atau bahan kimia untuk meningkatkan hasil produksi juga dapat berdampak buruk pada hasil pertanian di kemudian harinya, terutama juga akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar, itu tercemarnya lingkungan sekitar karena penggunaan bahan kimia. Melihat hal tersebut, solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan mengganti pola tanam yang semula menggunakan pola tanam pertanaman tunggal atau monokultur beralih menggunakan ke polikultur. Pola tanam polikultur adalah penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan pertanian dalam waktu 1 tahun. Polikultur adalah model pertanian yang menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik dan melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Keanekaragaman hayati yang dimaksud tidak hanya dari segi flora atau tumbuhannya saja, tetapi juga fauna yang ada. Bentuk pola tanam polikultur diantaranya yaitu tumpang gilir dan tumpang sari. Tumpang gilir merupakan penanaman 2 jenis tanaman atau lebih pada sebidang lahan dalam 1 tahun, di mana tanaman kedua ditanam setelah tanaman pertama dipanen. Kemudian sedangkan pola tanam tumpang sari yaitu penanaman lebih dari 1 tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama. Karena di Desa Babadan Lor, padi merupakan komoditas unggul atau komoditas utama dan yang paling banyak diberdayakan, sehingga saya memberikan solusi atau menyarankan untuk menggunakan pola tanam polikultur tumpang gilir. Tumpang gilir memiliki beberapa keunggulan, yaitu pengolahan tanaman yang sesuai dengan pola curah hujan tahunan, memotong daur hidup hama dan penyakit, serta dapat mencegah kemunduran kesuburan tanah. Prinsip tumpang gilir yaitu jenis tanaman yang digunakan harus mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pengambilan hara, di mana pergantian jenis tanaman dari tanaman yang banyak mengambil hara ke tanaman yang dapat memperbaharui hara, serta urutan jenis tanaman harus mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkannya, seperti adanya senyawa alelopati yang dapat meracuni tanaman lain. Untuk Desa Babadan Lor, tumpang gilir dapat dimulai dengan menanam tanaman padi, karena kembali lagi tanaman padi adalah komoditas unggulan yang ada di Desa Babadan Lor ini. Kemudian dapat digunakan tanaman palawija, contohnya adalah tanaman kedelai yang ditanam sesudah tanaman padi. Penanaman sesudah tanaman padi dilakukan untuk memanfaatkan sisa kelembapan yang ada serta menjaga kesuburan tanah pada lahan pertanian. Selanjutnya itu contoh pemilihan pola tanam, yaitu yang semula padi menjadi padi dan kedelai, merupakan komponen pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan dan cukup efektif, serta mudah dikombinasikan dengan cara pengendalian yang lain.
Penanaman padi secara terus-menerus sepanjang tahun akan menyebabkan hama padi berkembang biak dengan cepat karena makanan selalu ada sepanjang tahun. Dengan memutus dan mengatur pola tanam dari padi ke padi kedelai akan memutus siklus hama karena hampir 90% hama tanaman padi berbeda dengan hama kedelai. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.